Pak Teguh. Pak, belajar dari kemarin booming yang sektor eh, industri permobilan, Pak, kan kita telat masuk nih, Pak. Ya, Sekarang kita properti udah alhamdulillah sudah keburu masuk. Nah, selanjutnya setelah properti biasanya apa, Pak, berdasarkan histori, Pak, yang akan booming lagi? kok buru-buru amat properti aja belum, ini udah berikutnya lagi. Belajar Eh, ketinggalan dari kemarin ini, Pak, GJTL iya. dan kawan-kawan itu, Pak. Ya sebenarnya tidak ada yang tahu ya, karena tidak ada polanya sebenarnya. Tapi oke, saya jawab Pak Budi. Jadi gini, kita lihat pengalaman tahun 2008 ya, krisis 2008. Waktu itu, setelah krisis, yang booming, langsung booming, itu batu bara dan komoditas secara umum. Batu bara dan sawit. Batu bara dulu, lalu sawit. Ya. Saat ini, dari krisis tahun 2020, batu bara sudah booming dan sudah lewat. Sudah selesai. Sayangnya sawit tidak sempat booming. Karena apa? Sebelum dia perusahaan kinerjanya bagus, harga sawit sudah keburu turun lagi karena adanya intervensi pemerintah menurunkan harga CPO agar harga minyak goreng di dalam negeri jadi murah lagi. Pak Budi dan teman-teman mungkin masih ingat ketika harga minyak goreng sempat mencapai 50.000 per liter. Enggak 50.000, 25.000 per liter. Itu kan chaos, Pak. Orang ya, luar biasa lah. Maksud saya gini, kalau harga mobil naik sampai miliaran nggak masalah, tapi ini harga kebutuhan pokok dari 12.000 naik jadi 25.000, ya pasti chaos lah. Jadi pemerintah turun tangan, ya langsung diturunkan, selesai, masyarakat tidak berisik lagi, tapi imbasnya ya perusahaan-perusahaan sawit nggak sempat cuan seperti itu. Kalau batu bara nggak ngaruh, kenapa? Nggak ada orang beli batu bara, Anda ke supermarket beli batu bara gitu, nggak ada. Batu bara itu yang beli perusahaan luar negeri kan, mereka mengekspor dari kita gitu, mengimpor dari kita, jadi kita ekspor keluar. Jadi batu bara yang kita pakai di dalam negeri untuk pembangkit listrik, untuk PLN, yaitu diatur pakai harga DMO, Domestic Market Obligation, yang harganya lebih murah dibanding harga keluar. Jadi mau harganya naik setinggi apa nggak masalah gitu. Dan alhasil PTBA dan kawan-kawan cuan. Dan kita kalau pegang sahamnya juga cuan. Seperti itu. Nah, PTBA, batubara, kayaknya udah mau selesai nih ya. Berikutnya apa? Ya properti memang Pak. Tahun 2013, sudah sejak tahun 2012-nya malah, itu properti booming. Jadi setelah batubara, sawit, ini kita bicara tahun kronologi ya, 2011, 2012, 2013. Jadi 10 tahun yang lalu. Setelah batu bara sawit, habis itu properti. Nah, sekarang juga sama. Kayaknya properti. Ya. Habis itu apa, Pak? Tahun 2014-nya. Konstruksi, Pak. Waktu itu konstruksi naik. Adikarya Waskita. Cuman waktu itu karena ada janji dari Pak Presiden, calon presiden ketika itu yang kemudian memang benar terpilih Pak Jokowi bahwa beliau akan membangun infrastruktur segala macam. Dan yang berikutnya lagi tahun 2015 apa 2016-nya saham-saham perkapalan. Samudra Indonesia ya, Sochi segala macam itu pada naik karena ada cerita tol laut ketika itu bahwa pemerintah itu akan bangun pelabuhan segala macam. Jadi ya kapal-kapal itu saham-saham kapal diuntungkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat historis ya, setelah properti, itu konstruksi dan juga semen. Semen itu kan permintaannya meningkat, saya sudah jelaskan ini sebelumnya. Ketika properti booming, maka orang-orang bikin rumah-rumah lebih banyak lagi sehingga permintaan semen meningkat. Alhasil SMGR segala macam itu cuan. Konstruksi juga sama cuan. Dan berikutnya adalah saham-saham perkapalan. 3 sektor itu, Pak. Kapal, konstruksi, semen. Nah, apakah untuk kali ini juga bakal sama seperti itu? Ya bisa iya, bisa juga tidak, ya kan? Tapi yang jelas, kalau konstruksi saya agak ragu-ragu. Karena kalau dulu nggak ada cerita itu waskita gagal bayar, Pak, nggak ada. Kalau dulu ya, 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan ada. Ada cerita kereta cepat bukan mangkrak, biayanya membengkak, segala macam. Kontraktor subkon tidak dibayar, dan seterusnya.
Tapi kalau semen kayaknya oke sih. Jadi kalau tahun ini benar properti booming, mungkin berikutnya saya akan mulai melirik. Mulai tahun 2024 atau 2025 nanti saham-saham sektor semen dan juga mungkin perkapalan. Cukup Pak Budi? Cukup, terima kasih Pak Teguh.